Shalom dan selamat bertemu dalam ibadah online kita pada minggu ini. Saya sangat bersukacita dan bersyukur karena Anda tetap setia mengikuti ibadah online kita dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk like dan share link ibadah raya online kita pada minggu ini. Baiklah, untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, kita mulakan dengan kata-kata syukur dan saya ingin membawa kita dalam doa bagi meneruskan ibadah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat bersama beribadah walau dimanapun kami berada ya Bapa. Kami bersyukur atas kesehatan yang baik Tuhan, walaupun dalam keadaan new normal ini ya Bapa di surga, Engkau tetap kuatkan kami Tuhan. Dan kami bersyukur atas kesehatan yang baik buat keluarga kami dan teman-teman kami ya Bapa di surga. Kami ingin serahkan perancangan kami di masa akan datang Tuhan dalam tangan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau menyertai Tuhan dalam ibadah online kami pada hari ini Tuhan, agar kami tetap berfokus Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan terus mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini yang mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, selamat beribadah. Hai, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Dan syukur pada Tuhan, sekali lagi kita dapat berkumpul untuk beribadah secara online pada pagi hari ini. Ya, saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati lewat daripada hari-hari yang sudah. Dan pada pagi hari ini mari kita naikkan ucapan syukur kita lewat daripada pujian dan penyembahan kita. Mari kita naikkan lagu pujian yang bertajuk Aku Diberkati.
Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke ruangan penyembahan kita sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan. Jadi mari kita naikkan lagu penyembahan yang bertajuk Berkat Kemurahan-Mu. Dan kita ada pada saat ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan lagu penyembahan ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Berkat yang telah Kau limpahkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami ada pada saat ini Tuhan, karena kasih-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, inilah puji sembah kami Tuhan, kami naikkan Tuhan Yesus hanya untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dan selamat menikmati kasih dan pertolongan Tuhan dan hadirat Tuhan dalam ibadah secara online pada hari ini. Kita tetap terus diberi kekuatan, kemampuan dari Tuhan untuk dapat beribadah. Saya percaya kita semua tetap terus bersemangat dan tetap terus mengalami kasih dan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan secara pribadi. Walaupun keadaan sekarang masih lagi dalam keadaan suasana PKPP, namun kita percaya Tuhan tetap terus menjaga dan melindungi kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mau bawa kita di dalam doa sebelum kita meneruskan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang menjadi dasar kekuatan dan mendorong kita tetap terus bersemangat dan tetap terus
mengenal pribadinya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bahkan hidup sebagai anak-anaknya dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari setiap minggu, supaya firman itu tinggal diam dalam kehidupan kita secara khusus. Mari saya membawa kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kasih setiamu Tuhan yang menolong kami hingga ke hari ini kami dapat mengalami anugerah dan pertolonganmu yang sungguh nyata. Bapa Surgawi, hamba berdoa menyerahkan seluruh keberadaan kami, hati kami, pikiran kami. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu memerintah dalam seluruh keberadaan hidup kami, dan kami mau mendengar firman-Mu Bapa, supaya firman-Mu tinggal diam dalam kehidupan kami secara pribadinya dan berbuah bertumbuh dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Pada saat ini Surgawi, hamba mau berdoa secara khusus bagi orang yang sakit, di mana mereka berada pada saat ini. Bapa, kiranya Kau memberi kekuatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus memberi kekuatan dan bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan di saat anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, Engkau menguatkan mereka, Engkau memampukan mereka, Engkau memberikan mereka damai sejahtera dan kekuatan pengharapan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa menyerahkan seluruh penyampaian firman-Mu pada hari ini. Kiranya kasih, kekuatan dan damai sejahtera-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu yang mendengar ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 13 hingga 21. Matius 14 ayat 13 hingga 21. Tidak asing lagi kebenaran firman Tuhan ini kepada kita, karena dari sekolah minggu hingga ke hari ini kebenaran firman Tuhan ini menjadi dorongan, menjadi kekuatan buat kita di saat kita belajar, kita membacanya, karena itulah kekuatan buat setiap pribadi kita, yaitu Yesus memberi 5.000 orang makan. Yesus memberi 5.000 orang makan. Namun satu tema yang saya bawa pada hari ini kepada kita adalah membangun hidup dalam berkecukupan. Membangun hidup dalam berkecukupan. Jemaat Tuhan, kenapa saya membawa firman Tuhan ini kepada kita pada hari ini? Mengajarkan kita bagaimana keteladanan Yesus dan sikap Yesus di saat melihat orang-orang berbondong-bondong mencari Dia, di saat Dia melayani orang, dan responnya kepada para muridnya yang dia ajarkan kepada mereka di saat melihat dan memperhatikan bahkan gaya hidup secara pribadi, melihat keperluan-keperluan yang ada. Oleh situ, mari kita membacanya di dalam Matius 14 ayat 13 hingga 21. Saya membacanya untuk kita bersama. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberinya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Ayat ke-20, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa betapa besarnya kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Di dalam ayat ini saya belajar sesuatu kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus mau mengajar para muridnya, bahkan setiap orang, bahwa Yesus adalah sumber kehidupan
Dan Yesus adalah tujuan utama di dalam setiap iman kita. Kenapa saya katakan membangun hidup yang berkecukupan? Karena di dalam dunia kita selalu memikirkan sesuatu hal ataupun melihat dalam seluruh kehidupan kita tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup dan tidak pernah puas. Oleh sebab itu di dalam Matius 14 ayat 13 hingga 21 mengajarkan kita jangan pernah khawatir ataupun jangan pernah memikirkan tidak cukup dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus mengajarkan kita bersyukur dalam segala hal. Yesus mengajarkan kita mengadah ke langit, melihat kepada Dia adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu di dalam Matius 14 ayat 13 ayat 21 mengatakan bahwa tergeraklah hati Yesus kepada orang yang banyak itu. Satu statement yang saya belajar bahwa di dalam Tuhan, di dalam kehendaknya yang terbatas sekalipun dapat dijadikan tidak terbatas. Di dalam Tuhan tidak ada yang kekurangan. Di dalam Tuhan dalam kecukupan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, hari ini saya membawa kita belajar membangun hidup yang berkecukupan. Karena kita secara manusiawi, secara kedagingan kita tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup. Tapi hari ini saya mau mengajar kita dari sikap dan sifat Yesus yang menggerakkan hati dan pikiran kita bahwa segala apa yang kita perlukan di dunia ini dalam kecukupan. Arti cukup, teman-teman dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arti cukup dalam bahasa Yunani artukia, yang bermaksud yang pertama keadaan hidup yang sempurna, di mana tidak memerlukan bantuan atau sokongan. Oke, itu maksud artinya ya. Maksudnya cukup, komplit, tidak perlu lagi dicari, tidak perlu lagi sokongan. Maksudnya kehidupan yang sudah stable. Yang kedua, berkecukupan dalam keperluan harian. Oke, keperluan hidup kita sehari-hari itu cukup. Yang ketiga, pikiran merasa puas dengan yang dimiliki. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, berapa waktu saya pernah kongsikan kepada kita bahwa orang yang tidak merasa puas ataupun orang yang merasa tidak cukup adalah di mana dia menuntut dirinya sebenarnya tidak mampu untuk membeli sesuatu bukan keperluan, membeli sesuatu bukan sesuatu hal yang wajib ataupun perlu di dalam dirinya, tetapi dia memaksa dirinya secara emosinya, secara keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan keperluan. Nah, hari ini saya mau mengajar kita bahwa bagaimana kita membangun hidup dalam kesederhanaan dan kecukupan dalam segala perkara supaya kita tidak tertekan, stres dengan keadaan hidup tetapi cukup. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, hidup kita adalah, fokus kita adalah melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau hari ini kita dapat makan, bersyukurlah. Kalau hari ini Anda dapat bekerja, bersyukurlah. Kalau hari ini Anda menikmati bersama keluarga Anda, bersyukurlah. Karena mungkin ada di tempat-tempat lain mereka tidak menikmati seperti apa yang kita nikmati. Namun dalam keadaan hidup kita, bersyukur adalah membangun hidup kita semakin percaya kepada Yesus sebagai sumber utama. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan ini, jemaat Tuhan, ada 3 hal yang saya akan bawa kepada kita. Yang pertama nanti adalah kembali mengalihkan fokus kita kepada Yesus sebagai sumber. Yang kedua, Yesus mengajar kita untuk memiliki iman yang besar. Dan yang ketiga, Yesus mengajar kita untuk merasa cukup dan berani untuk menabur. Tapi sebelum itu, ada satu statement yang membawa kita kepada pelajaran firman ini adalah iman dan bersyukur dari iman hati kita, percaya bahwa Dia Tuhan yang mencukupkan. Nah, iman timbul bukan dari masuknya sekedar kata-kata. Oke? Iman bukan timbul dari kata-kata kita, tetapi atau kalimat-kalimat rohani yang kita baca. Iman itu timbul ketika
ketika melampaui apa yang kita baca itu, kita menangkapnya, ambil dari Tuhan, kebenaran itu kita ambil dari Tuhan. Apapun pesannya bagi kita secara pribadi. Dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita baca firman Tuhan setiap hari, kita dengar, kita hidupi. Tapi banyak orang-orang Kristen begini, baca tapi tidak mendengar dan tidak menghidupi. Yang banyak adalah menyenangkan hati kita, dan itulah yang diambil. Tetapi untuk menegur kita, untuk memproses kita, itu bukan untuk saya, ketepikan. Tetapi bagi saya, seluruh kebenaran firman Tuhan itu adalah mengajar kita, mendidik kita, memiliki semakin mengenal kebenaran Tuhan, membawa kita semakin dikoreksi pribadi kita, supaya kita semakin hidup dalam karakter Kristus. Oleh sebab itu, apabila kita diproses dan mengalami kemerdekaan di dalam karakter kita, maka kita merasa cukup di dalam segala perkara. Karena itulah nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita memandang kepada Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Oleh sebab itu, janganlah kita hanya sebagai mengatakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah hari ini mula perkatakan firman Tuhan, tapi lakukannya dengan segenap hati kita. Tidak mudah proses, tapi itu akan menyenangkan dan akan memberikan kemenangan dan akan memberikan kebahagiaan kepada kita, setiap orang yang taat dan melakukan firman Tuhan. Yang pertama, seperti kita katakan, ada 3 hal yang saya akan bawa kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kembali mengalihkan fokus kita kepada Yesus sebagai sumber. Kembali mengalihkan fokus kita kepada Yesus sebagai sumber. Pada minggu yang lepas adalah firman Tuhan, bagaimana kita mengandalkan janji-janji Tuhan. Masih ingat bahwa keraguan dan kekhawatiran akan mengalihkan fokus kita untuk percaya akan Tuhan. Tapi hari ini kembalikan fokus kita kepada sumber, Yesus sebagai sumber segala sesuatu. Pasti ingat di dalam ayat ini, Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur. Yesus bersandar kepada Allah Bapa. Yesus mengharapkan kekuatan dari Allah Bapa. Oleh sebab itu dia sentiasa mengalihkan fokusnya, mengambil masa bersendirian, berdoa, dan dia selalu menjadi teladan yang baik kepada murid-muridnya di dalam kehidupannya sebagai secara manusia, sebagai guru, sebagai rabi kepada mereka, bahwa kehidupan yang intim kepada sumber itu Allah Bapanya, dan dia Yesus Kristus memberikan kita kecukupan. Ada berapa hal kenapa kita kembali mengalihkan fokus kita kepada Yesus sebagai sumber. Pertama adalah supaya kita tetap tinggal terus di dalam Yesus. Orang yang tinggal di dalam Yesus, dia akan berbuah banyak, dia akan berbuah lebat, dia akan menghasilkan buah yang manis yang dinikmati semua orang. Orang yang tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam dia, dipersatukan bersama, dia akan menjadi orang yang taat dan kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap kembali kepada kasih karunia, sentiasa kita mengingatkan kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak mampu. Kalau kita bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak punyai apa-apa. Saya selalu mengingatkan seperti ini, saya kembali secara kosong ataupun tidak punya apa-apa, dan pulang juga tidak punya apa-apa. Karena apa yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Yang ketiga, kembali kepada sumber dengan hidup taat melakukan firman-Nya. Itu saja kuncinya. Tidak ada punya kunci yang lain, tetapi taat melakukan firman Tuhan. Karena itulah akan membawa kita mengalihkan fokus kita kembali kepada sumber utama. Yang keempat, Dia Tuhan, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan dan mencukupkan. Jehovah Jireh, Dia Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan. Bukan kekuatan duniawi,
bukan kekuatan logik kita secara pengetahuan kita, tetapi hikmat dari Tuhan yang memampukan kita. Oleh sebab itu Dia Tuhan Jehovah Jireh, menyediakan dan mencukupkan. Kalau kita ingat lagu Allah itu baik, kan, sungguh baik bagiku, kan, Dia menyediakan, Dia mencukupkan segala keperluan kita. Itulah lagu itu. Itu bukan saja satu lagu, tetapi ungkapan dari hati kita betapa Tuhan itu baik, yang menyediakan dan mencukupkan, yang memelihara kita setiap waktu. Hal yang kedua, Yesus mengajar kita untuk memiliki iman yang besar. Yesus mengajar kita untuk memiliki iman yang besar. Kalau kita lihat di dalam kisah Matius 14 ayat 13-21 tadi, dari 5 roti 2 ikan, ya, menjadi 12 bakul, itu sesuatu yang hal yang luar biasa. Iman adalah harus diproses, harus diasah setiap hari untuk percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa firman Tuhan yang akan membawa kita, kenapa Yesus mengajak kita memiliki iman yang besar. Pertama, kalau kita lihat jika iman mempunyai sebesar biji sesawi, kita biji sesawi, kalau orang iman kata ensabi, meat ya, oke, kecil, tetapi menghasilkan pokok yang besar, ya, di Israel besar, boleh tempatnya untuk burung-burung untuk berteduh dan punya rimbunan yang lebat. Itu melihat betapa besarnya kasih dan kekuatan iman yang percaya. Oleh sebab itu Yesus mau kita memiliki iman yang besar dan percaya. Jika memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau perintahkan gunung untuk akan memindah. Maksudnya engkau mempunyai kuasa yang Tuhan berikan untuk memindahkan segala masalah dan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Yang kedua, selalu membuka pintu hati kita untuk Tuhan, selalu supaya, maksudnya kita selalu membuka pintu hati kita kepada Tuhan supaya diproses dan semakin mengenal Dia secara pribadi. Kalau kita tidak membuka pintu hati kita kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu untuk Tuhan proses, bagaimana Tuhan masuk dan bagaimana iman kita diproses untuk mengenal Dia. Kita selalu mendinaikan pada masalah di kondisi situasi, kita putus asa dan kita mudah tidak mau diproses, tidak mau mengalami situasi itu karena takut. Jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, di dalam Tuhan, kalau kita membuka hati kita kepada Dia, Dia masuk di dalam hati kita dan membiarkan Dia bekerja. Dia Tuhan yang memampu dan bersama dengan kita. Dan Dia Bapa yang baik yang menjaga kita. Amin. Yang ketiga, sungguh-sungguh mencari Dia dengan penuh kasih dan penuh dengan kebenaran. Ibrani 11 ayat 4 adalah di mana iman Habil, persembahan yang diperkenankan kepada Tuhan. Dia dibunuh oleh kandung saudaranya sendiri, oleh Kain. Bahkan darahnya bersuara dan mengatakan, tapi imannya diperkenankan oleh Tuhan. Bahkan dia sudah mati pun imannya perkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dia bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dia bersungguh-sungguh dengan penuh belas kasihan. The giving the best to God. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia tahu apa yang baik bagi Tuhan. Dan dia tahu Tuhan akan menyediakan yang terbaik yang bagi dia. Kita mau memiliki iman seperti Abraham. Kita mau memiliki iman seperti Habil. Taat kepada Dia. Percaya kepada Dia sepenuh waktu kita. Yang keempat, belajar dari iman Abraham. Seperti saya katakan tadi, Abraham, dia tidak tahu kemana Tuhan, apa yang Tuhan sediakan di depan, tetapi dia mau taat. Dia laku, dia bergerak dari tempat asalnya, kampungnya, bergerak ke satu tempat, dan Tuhan memberkati. Dan iman Abraham, Bapa kita, Bapa leluhur kita, berkenan di hadapan Tuhan karena dia taat dan percaya akan janjinya. Oleh sebab itu Tuhan mau mengajar kita memiliki iman yang besar. Kenapa?
Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Iman yang besar dapat memindahkan masalah. Iman yang besar akan merasakan kita cukup. Kenapa? Dia Tuhan sumber kita. Dia Tuhan yang melakukan mujizat atas hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki iman yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Yang ketiga, Yesus mengajar kita untuk memiliki rasa cukup dan berani untuk menabur. Yesus mengajar kita untuk merasa cukup dan berani untuk menabur. Kalau kita lihat jemaat Tuhan, di dalam keempat Injil dari Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, kisah Yesus memberi 5.000 orang makan dan 5 roti 2 ikan ini adalah dalam versi yang berbeza. Tetapi di dalam Yohanes sangat saya tergerak hati dan sangat melihat bahwa ada seorang anak kecil, dia punya 5 roti 2 ikan, dia berikan kepada Yesus, pada murid-muridnya. Apa yang dia ada dia berikan. Inilah yang saya miliki, dan berbagi kepada setiap orang. Anak kecil ini boleh saja untuk tidak memberi karena tidak merasa cukup, karena nanti apa yang kumakan. Tetapi apa dari bahagian hatinya adalah dia merasa cukup. Ini cukup karena Yesus adalah sumber, dan dia percaya bahwa Tuhan banyak melakukan mujizat, dan dia percaya bahagian yang saya punya ini saya bagikan, dan saya tahu Tuhan akan melakukan hal yang besar di dalam hidup kita. Apakah kita sudah merasa cukup ataupun tidak pernah merasa puas dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menyangkal kedagingan dan keinginan kita dalam membeli-beli hal-hal yang tidak penting, menginginkan hal-hal yang tidak penting? Dan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berani untuk menabur bagi Tuhan, menabur untuk pelayanan Tuhan, menabur untuk membantu orang-orang yang memerlukan? Seperti anak kecil ini. Kalau anak kecil sudah tahu punya prinsip dan nilai itu, apakah lagi kita? Sepertinya kita harus sudah memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, mengajar kita untuk merasa cukup dan berani untuk menabur. Berani menabur di dalam kekurangan, berani menabur dalam apa yang kau ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Yesus mengajar kita untuk merasa cukup dan berani untuk menabur. Kenapa? Supaya kita berani untuk menabur dan tidak merasa khawatir. Berani menabur dan tidak pernah merasa khawatir. Di dalam kehidupan kita harus menabur. Ada beberapa teman saya jumpa dalam 2-3 hari ini, saya berkongsi tentang mereka, tentang bagaimana hidup yang diberkati dan bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan di dalam hal memberi. Dan saya berkongsi kepada mereka apa yang Tuhan telah lakukan pada hidup saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Karena apa yang saya sampaikan, saya tidak menyampaikannya secara kosong, tapi saya menghidupinya dan saya mengalaminya sendiri secara pribadi. Itu yang saya ingin kongsikan kepada kita. Kalau kita berani menabur, Tuhan sedang berhutang dengan kita. Kenapa? Tuhan rindu kita melihat kita memberi, bukan karena kita terpaksa, tapi itu lahir dari hati kita, supaya kita memberikan bahagian kita, apa yang diperlukan dalam pelayanan Tuhan. Karena menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, itulah yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan untuk mendapatkan gaji memuaskan keperluan-keperluan kita. Keperluan kita iya memang cukup keperluan kita. Tetapi apakah kalau Anda punya pakaian 1 almari, 2 almari, 3 almari itu penting? Pertanyakan kepada kita sendiri, apakah penting? Oleh sebab itu, merasa cukup apa yang diperlukan dan menguasai diri itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yesus sangat mengajarkan, ada firman Tuhan Anda mengatakan sendiri, supaya Anda jangan tamak dan jangan memikirkan kepada diri sendiri. Kalau Anda punya pakaian pada hari ini, bersyukurlah karena Anda punya pakaian. Ada orang luar di sana yang belum punya pakaian. Mari kita memperhatikan, punya belas kasihan seperti Yesus, hatinya tergerak melihat orang banyak. Sejauh mana hati kita tergerak melihat orang, melihat di sekeliling kita, melihat
orang yang memerlukan. Sekarang dalam pertanyaan kepada Anda, dan Anda sendiri menjawabnya. C. Jangan menjadi hamba uang dan dikuasai keinginan daging. Yesus mengajarkan kita jangan menjadi hamba uang dan menguasai daging yang tidak. Kenapa? Orang yang menjadi hamba uang akan terikat dan tidak pernah merasa cukup dan selalu memikirkan kalau memberi saya akan kurang. Kalau saya memberi saya akan tidak cukup ini, tidak cukup ini, tidak cukup ini. Saya seperti yang firman Tuhan yang beberapa waktu yang lalu saya katakan, saya mengasah diri saya ataupun mencabar diri saya memberi dalam kekurangan. Memberi dalam kekurangan. Kenapa? Di situ iman saya akan semakin dikuatkan, iman saya semakin diproses untuk mempercaya kepada sumber, yaitu Yesus Kristus. Semakin saya taat, semakin saya melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya. Amin. Ini kebenaran saya alami sendiri, saya tidak berbohong. Ini kebenaran yang saya alami sendiri secara pribadi. Adalah di mana Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti memelihara kita. Kalau kau memberi, bukan berarti kau kekurangan. Semakin lagi Tuhan akan memelihara kita, akan menjaga kita dalam kecukupan. Pakaian dan makanan cukup bagiku. Hari ini cukup untuk hari ini. Esok ada kesusahannya sendiri. Esok ada berkatnya sendiri. Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Memberi dengan sukacita dan murah hati. Semakin kita memberi dengan sukacita dan murah hati, semakin kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kita akan merasa cukup. Kita akan merasa lega. Kita akan merasa, wow, ada suatu kemenangan. Wow, saya rasa semakin sukacita itu semakin memberi di dalam Tuhan. Amin. Oke. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Bawalah apa saja yang kita miliki kepada Yesus. Bawalah apa saja yang kita miliki kepada Yesus. Kunci dari ketekunan adalah iman kita. Dari kunci ketekunan hidup kita adalah iman kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar daripada apa yang tidak kita lihat. Menuntut kita untuk menyangkal indera kita, menyangkal keinginan kita, menyangkal kepuasan kita. Dan di saat kita berani untuk menyangkal keinginan kita, bahwa Anda sudah menang dalam satu aspek itu. Dan Anda tidak akan pernah merasa rugi untuk memberi dan memberkati. Ibrani 11 ayat 3. Apa yang kita lihat telah dijadikan apa yang tidak dapat kita lihat. Firman Tuhan itu adalah menggerakkan iman kita untuk melihat bahwa yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah timbul dalam pikiran dan hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya yang berharap kepadanya. Iman, proses, oke? Berharap dan percaya kepadanya, itu iman dan proses kita, oke? Semakin kita percaya, semakin kita beriman kepada Dia, semakin kita melakukan kebenaran dalam hidupnya, kita akan semakin mengenal dalam kehendak rencananya tersendiri, itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dalam hidup ini, teman-teman dan jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus punya proses yang tidak mudah, betul. Tapi kalau kita semakin beriman kepada Tuhan, kita semakin kuat dan berharap kepada dan bersandar sepenuh kepadanya. Kita tidak akan boros. Satu, kita tidak akan bolong, orang katakan, orang Indonesia kata bolong, ataupun tidak akan tidak melakukan bagian kita di dalam memberi, ataupun bagian kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kita dalam segi keperluan keuangan kita kepada Tuhan, ataupun secara pribadi bagaimana kita mengurus hidup kita dan mengurus kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dari segi keuangan. Amin. Nah, Ibrani 11 ayat 6 mengatakan iman mempercayai bahwa Tuhan ada dan Dia memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh bagi Dia.
Ya, Tuhan memberikan upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia dan mengenal Dia sebagai Tuhan yang juru selamat. Dalam 1 Matius 6 ayat 6 hingga 7, memang ibadah itu kalau cukup disertai rasa cukup, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apapun keluar. Satu keuntungan ibadah, kehidupan kita sehari-hari itu ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah itu maksudnya dirasakan cukup, enough, sederhana. Itu akan membawa kita merasa senang dan kita merasa senang hati dan merasa dipuaskan, merasa inilah dia kehidupan yang sederhana di dalam Tuhan. Di sewaktu keperluan kita tercukupi, kita seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan. Jika tidak, kita akan jatuh dalam bahaya kepenggunaan, maksudnya boros, ataupun kita melebih menggunakan keinginan kita, keuangan yang ada. Ya, sebab akar dari kejahatan adalah cinta uang. Oke, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau uang menguasai kita sangat berbahaya. Tapi kalau kita menguasai uang, kita akan menjadi orang yang teratur, orang yang pengurus yang baik. Amin. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Bila kita dapat menikmati kehidupan jasmani yang melampaui keperluan utama kita, itu adalah anugerah Tuhan. Andai kata kita dapat menikmati apa yang kita ada sekarang, kereta, rumah, ataupun ya bonus semua, itu anugerah Tuhan berikan kepada kita dan pakailah dia dengan hikmat. Oke? Dengan penuh hikmat. Oke? Dan itu adalah anugerah Tuhan yang menjadikan kita tidak serakah. Oke? Kita tidak serakah, tidak tamak dan tidak kedekut. Oke? Tapi memperhatikan dan menolong sesama yang dalam kekurangan. Itu bahagian kita. Kenapa Tuhan memberkati kita? Supaya kita menjadi berkat kepada orang lain. Oke? Kekayaan ataupun harta yang kita miliki adalah untuk dibagi-bagikan bersama dengan orang. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan perintah Tuhan dan mereka berkehendak Tuhan. Amin. Oke, saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu statement. Hidup sederhana bukan berarti hidup dalam standar yang rendah. Oke? Tetapi seseorang yang rendah hati dan mengerti prioritas hidup akan tetap dapat hidup sederhana di dalam kelimpahannya. Jadi, hidup dalam sederhana bukan berarti kita miskin. Hidup dalam sederhana membawa kita memiliki kerendahan hati, memiliki standar hidup yang benar, dan menikmati kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi, saya harap firman Tuhan hari ini mengajar kita, dan firman Tuhan hari ini memberkati kita, membawa kita mengenal Dia lebih dalam lagi, membawa dia mengenal Dia, kebenaran yang seutuhnya, hidup di dalam kecukupan. Dan mari hari ini katakan, apa yang kumiliki hari ini cukup, karena Tuhan adalah sumber dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajar kami, karena firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah kami hidup dalam berkecukupan dan sederhana, karena itulah mengajar kami supaya kami memiliki kerendahan hati dan memiliki standar hidup yang benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat yang mendengar, dikiranya kasih dan damai sejahtera-Mu memberkati mereka, dan firman Tuhan ini menjadi rema dan menjadi sesuatu kebenaran yang menegur kami dan mengubah kami dan memerdekakan kami, supaya kami hidup dalam berkecukupan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan ucapan syukur hamba-Mu kepadamu ya Bapa, atas kebaikan dan kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Selamat bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Desa Binilai. Sebelum kita mengakhiri ibadah raya online kita pada minggu ini, saya akan membacakan beberapa info gereja. Info kita yang pertama yaitu persekutuan doa akan ditukar ke hari Isnin pada pukul 8.30 malam. Saya berharap agar kita semua bersama-sama dapat menghadiri persekutuan doa tersebut. Info kita yang kedua yaitu gotong royong untuk pembasmian kuman dan bakteria bagi pembersihan gereja akan diadakan pada 19 dan 20 hari bulan September ini. Saya menyeru agar semua kita
dapat bersama-sama meluangkan waktu kita bersama-sama dalam membersihkan gereja tercinta kita. Info kita yang seterusnya iaitu berita baik kepada seluruh jemaat LSB Nilai, iaitu gereja kita kemungkinan akan dibuka bulan Oktober ini. Itu saja info kita pada minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah raya online ini, mari saya pimpin kita dalam doa penutup. Ayo kita sama-sama ucapkan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan Kau di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kerana telah menyertai kami walaupun kami tidak dapat bersemuka Tuhan Yesus, tetapi kami dapat merasakan hadirat Engkau berserta semua anak-anak Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus agar setiap apa yang kami lakukan selepas ini Tuhan Yesus, agar Engkau terus campur tangan Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Okey, itu saja untuk minggu ini. Saya berharap agar kita dapat berjumpa di ibadah online yang akan datang. Bye!